Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan, NIM 230201010242. Kelas MJ 101, mata kuliah pengantar akuntansi 1, dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri SEM SIM. Mohon izin Ibu, saya ingin mempresentasikan ujian akhir sekolah dari tugas yang Ibu berikan. Jawaban nomor satu dimasukkan dalam persamaan dasar akuntansi Big Boss pada bulan Januari tahun 2023. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uangnya sebesar Rp2.500.000 dan peralatannya senilai Rp500.000. Jadi penulisannya ke dalam persamaan dasar akuntansi tanggal 2 Januari, kas sebesar Rp2.500.000, peralatan Rp500.000, ekuitas modalnya sebesar Rp3 juta. Rp3 juta ini didapat dari Rp200.500.000 ditambah dengan Rp500.000 mendapatkan Rp3 juta ini karena modal awalnya. Pada tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp150.000. Kita tulis di kas dalam kurung Rp150.000. Keterangan di perlengkapannya kita tulis juga Rp150.000. Kenapa tidak pakai kurung? Karena tidak dikurangi, cuman di kasnya saja. Terus saldo kita jumlahkan, yaitu dikurang Rp2.500.000 dikurangi Rp150.000 menjadi Rp2.350.000. Perlengkapan tetap kita turunkan juga Rp150.000. Peralatan juga Rp500.000. Ekuitas modalnya tetap Rp3 juta. Pada tanggal 5 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp200.000. Kita tulis di kas Rp200.000. Kita masukkan juga ke ekuitas modalnya sebesar Rp200.000. Lalu kita jumlahkan lagi Rp2.350.000 ditambah dengan Rp200.000 menjadi Rp2.550.000. Perlengkapan masih tetap Rp150.000, peralatan masih tetap Rp500.000, dan sedangkan ekuitasnya kita jumlahkan Rp3 juta ditambah dengan Rp200.000 menjadi Rp3.200.000. Pada tanggal 9 Januari dibeli peralatan dari toko mandiri seharga Rp150.000. Uang yang dibayar tunai sebesar Rp80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Jadi penulisannya adalah Rp80.000-nya di kas karena tadi kita masih membayar membayar hanya 80.000 dari harga yang kita beli 150.000. Jadi peralatannya kita tulis di 150.000 karena kita masih punya utang 70.000.
kita tulis di labalitas utangnya adalah 70.000 karena kita masih punya utang. Debitnya adalah enak, kita ngitungnya 150.000 dikurang 80.000 totalnya 70.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam utang. Terus kita jumlahkan juga 2.550.000 dikurangi 80.000 rupiah menjadi 2.470.000 rupiah. Perlengkapannya turun, masih 150.000 rupiah. Peralatannya kita jumlahkan dari 500.000 rupiah ditambah dengan 150.000 rupiah. Mendapatkan 650.000 rupiah. Utangnya tetap 70.000 rupiah. Ekuitas modalnya masih tetap 3.200.000 rupiah. Pada tanggal 12 Januari diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 rupiah. Kita tulis di kas juga 800.000 rupiah. Kita masukkan juga ke ekuitas modalnya ditulis sebesar 800.000 rupiah. Kita jumlahkan 2.470.000 rupiah ditambah dengan 800.000 rupiah menjadi 3.270.000 rupiah. Perlengkapannya masih tetap 150.000 rupiah. Peralatannya masih tetap 650.000 rupiah. Labalitas atau piutangnya masih 70.000. Sedangkan ekuitas modalnya dari 3.200.000 rupiah ditambah 800.000 rupiah menjadi 4 juta rupiah. Pada tanggal 16 Januari diterima pekerja dari pelanggan atas jasa servis. Jadi kita di- diterima. Karena diterima kita masukkan ke dalam piutang sebesar 500.000 rupiah. Kita tulis juga di ekuitasnya sebesar 500.000 rupiah. Terus pada tanggal 18 Januari 18 Januari diterima sebagai pembayaran jasa dan jasa pelanggan pada tanggal 16 sebesar 150.000 rupiah. Jadi kita tulis di kasnya 150.000 rupiah, di piutangnya kita juga ditulis, tapi karena nanti kita dikurangkan, jadi dalam kurung 150.000 rupiah, di ekuitas modalnya kita tidak ditulis, cukup di piutang dan kasnya saja. Lalu kita jumlahkan 3.270.000 ditambah dengan 150.000 rupiah menjadi 3.420.000 rupiah. Sedangkan piutangnya yang tadi 500.000 rupiah kita kurangi dari 150.000 rupiah menjadi 350.000 rupiah. Perlengkapan masih tetap 150.000 rupiah. Peralatan masih tetap 650.000 rupiah. Labalitas atau utangnya masih tetap 70.000 rupiah. Sedangkan ekuitas modalnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan 3.250.000. Ini tadi yang tadi 4 juta ditambah 500.000 rupiah menjadi 4.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Januari
dibayar biaya iklan sebesar 120.000 rupiah dan biaya listrik sebesar 250.000 rupiah. Jadi penulisannya kita nanti akan karena kita membayar jadi dikurangi. Kas 120.000 rupiah, kas juga 250.000 rupiah, di ekuitas modalnya 120.000 rupiah, dan 250.000 rupiah untuk biaya listrik dan biaya iklannya yang tadi juga 120.000. Terus pada tanggal 2 Januari dibayar biaya gaji karyawan sebesar 300.000 rupiah. Kita masukkan, tulis di kas dalam kurung 300.000 rupiah, di ekuitas modalnya juga dalam kurung 300.000 rupiah. Pada tanggal 24 Januari diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000 rupiah. Kita tulis di kas dalam kurung 50.000 rupiah, di ekuitas modalnya juga 50.000 rupiah untuk keperluan pribadinya. Terus pada tanggal 26 Januari dibayar biaya telepon sebesar 100.000 rupiah. Kita tulis di kas dalam kurung 100.000 rupiah dan di ekuitas modalnya 100.000 rupiah. Terus pada tanggal 27 Januari dibeli perlengkapan dari toko Megah sebesar 50.000 rupiah. Kita karena dibeli jadi ditulis di perlengkapan. Tanggal 27 Januari sebesar 50.000 rupiah, dan utang. Kita tulis juga di lepas utangnya sebesar 50.000 rupiah. Karena kenapa diutang? Karena dibeli secara kredit. Kita tulis di labalitas juga 50.000 rupiah. Terus, terus pada tanggal 28 Januari Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta rupiah. Kita tulis di kas karena itu karena menerima jadi kita nanti tidak dikurang tapi ditambah, di kasnya ditulis 3 juta rupiah, sedangkan di labalitasnya kita tulis juga karena ngapa? Karena Tuan Abdullah meminjam uang ke Bank BRI. Jadi itulah adalah utang. Jadi kita tulis juga 3 juta rupiah. Sedangkan di ekuitasnya mana tidak ada. Karena tadi meminjam, karena utang. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari tanggal 20 Januari dari saldo 3.420.000 dikurangi 120.000 dikurangi 250.000 dikurangi 300.000 dikurangi 50.000 dikurangi 100.000 ditambah 3 juta rupiah mendapatkan 5.600.000 rupiah. Sedangkan piutangnya masih tetap 350.000 rupiah. Kita turun. Sedangkan perlengkapan dari 150.000 kita totalkan tadi dari tanggal Januari aset perlengkapan 50.000 menjadi 200.000 rupiah. Peralatan masih tetap 650.000 rupiah. Utangnya naik dari
kita total dari 70.000 ditambah dengan 50.000 rupiah ditambah dengan 3 juta rupiah menjadi 3.120.000 rupiah. Sedangkan ekuitas modalnya dari 4.500.000 rupiah kita kurangi 120.000, kita kurangi 250.000, kita kurangi 350.000, kita kurangi 50.000, kita kurangi 150.000 menjadi 3.680.000. Terus kita total terus dari saldo jumlah saldo ini kita jumlahkan dari 5.600.000 ditambah dengan 3.350.000 ditambah dengan 200.000 ditambah dengan 650.000. Semua total asetnya berjumlah 6.800.000 rupiah. Sedangkan dari labalitas utang dan ekuitas modalnya kita jumlahkan juga dari 3.120.000 ditambah dengan 3.680.000 mendapatkan juga 6.800.000 rupiah. Ini dari harus balance dari aset, kas, piutang, perlengkapan, peralatan kita jumlahkan harus sama dengan sama yang ekuitas modalnya. Harus balance. Jadi sama. Dari kolom kas 5.600.000 kita tambahkan piutang 3.500.000 rupiah, kita tambahkan dari perlengkapan 200.000 rupiah, dari peralatan 650.000 rupiah mendapatkan 6.800.000 rupiah. Sedangkan dari labalitas utangnya 3.120.000 rupiah, ekuitas modalnya 3.680.000 rupiah, kita jumlahkan mendapatkan 6.800.000 rupiah. Jawaban nomor 2. Dimasukkan ke jurnal umum. Nyonya tanggal 1. Tanggal 1 Desember. Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta rupiah ke perusahaannya. Keterangannya Nyonya Devi cash, keterangan debit dan kredit. Jadi cash 6 juta dikredit. Nyonya Devi menginvestasikan berupa kasnya 6 juta juga dikredit 6 juta. Tanggal 4 Januari menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 750.000 rupiah. Yang pertama kita tulis cash, kita masukkan ke debit 750.000 rupiah. Service revenue diterima kas dari pelengkapan jasa salon. Kreditnya harus 750.000 rupiah. Tanggal 5 Jan tanggal 5 Januari 5 Desember equipment sebesar Nyonya Devi membeli peralatan sebesar di UD Jaya sebesar 600.000 rupiah. Debit 600.000 rupiah, kredit 600.000 rupiah. Tanggal 11 Desember 11 Desember 11 Desember
Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000 rupiah. Supplies, keterangannya supplies, di debitnya 250.000 rupiah, dan cash dibeli perlengkapan tunai, kita masukkan ke kredit juga sebesar 250.000 rupiah. Pada tanggal 18 Desember dibayar biaya listrik sebesar 250.000 rupiah. Keterangannya electric expense kita ke debit sebesar 250.000 rupiah. Cash dibayar beban listrik dikredit sebesar 250.000 rupiah. Pada tanggal 21 Desember dibayar biaya lain sebesar 105 sebesar 100. Pada tanggal 21 Desember dibayar dibayar biaya lain sebesar 150.000 rupiah. Jadi out service kita tulis di debit 150.000 rupiah dan di kreditnya juga 150.000 rupiah. Atau cash dibayar listrik 150.000 rupiah. Tanggal 24 Desember Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 400.000 dan belum dibayar 200.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam debit yaitu 400.000 rupiah. Karena tadi belum dibeli, kita masukkan juga di debit 200.000 rupiah. Sedangkan servis amount diterima pendapat dari langganan kita 600.000 rupiah. Ini kita jumlahkan 400 ditambah 200 menjadi 600.000 rupiah. Itu di kredit. Kita jumlahkan debitnya. Langsung masukkan ke kredit. Tanggal 30 tanggal 30 Desember diterima tagihan dan pelanggan sebesar 100.000 rupiah. Kita masukkan ke debit 100.000 rupiah dan kreditnya 100.000 rupiah. Tanggal 31 Desember dibayar gaji karyawan sebulan sebesar 300.000 rupiah. Keterangannya salaris expense 300.000 rupiah. Kas dibayar gaji karyawan sebulan dikredit 300.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan ini kita jumlahkan debit sama kredit harus balance, harus sama. Jadi dari 600 dari 6 juta ditambah dengan 750.000 rupiah ditambah dengan 600.000 rupiah ditambah dengan 250.000 rupiah ditambah dengan 250.000 rupiah ditambah dengan 150.000 rupiah ditambah dengan 100.000 rupiah ditambah dengan 400 ditambah 200 ditambah 100.000 rupiah ditambah 300.000 rupiah mendapatkan jumlah 9.100.000 rupiah. Itu untuk debitnya. Sedangkan ke kreditnya harus sama, yaitu dari 6 juta rupiah ditambah dengan 750.000 rupiah ditambah dengan 600.000 rupiah ditambah dengan 250.000 rupiah ditambah dengan 250.000 rupiah
ditambah 150 ribu rupiah, ditambah 100.000 rupiah, ditambah 600.000 rupiah, ditambah 100.000 rupiah, ditambah 300.000 rupiah, mendapatkan jumlah 9.100.000 rupiah. Sedangkan buku besar Nyonya Devi pada bulan Desember tahun 2024. Yang sini debit, kanan debit, dan ini kredit. 101 ini nomor akunnya, cash ini keterangannya. Ibarat atau disebut dengan cash ini, cash adalah debit dan nomor akun adalah kredit. Kita masukkan tadi 6 juta pada tanggal 12, pada tanggal 1 bulan 12, 6 juta, tanggal 4, 7 750.000 rupiah dimasukkan di kredit, dimasukkan ke debit, maaf, dimasukkan ke debit sebesar 6.750.000 rupiah, 400 dan 100.000 rupiah. Sedangkan di kreditnya 250.000 rupiah pada tanggal 12, 250 rupiah, 150 rupiah, dan 300.000 rupiah. Di buku besar buku besar dengan tabel T. Akun Revelme, nomor akun 102. Kita masukkan tanggal 25, 200.000 rupiah, di tanggal 30-nya Rp 100.000 rupiah. Supplies, nomor akun 103. Tanggal 11 bulan 12 sebesar 250.000 rupiah. Di kreditnya tidak ada. Terus pada nomor balance 10303 tidak ada. Service revenue nomor akun 401 konsultan di kredit tadi tanggal 12 besar 750.000. Nah, di kredit 750.000 dan 600.000 rupiahnya di tanggal 25. Supplies tanggal 11 bulan 12 sebesar 250.000. Salaries expense juga 300.000 rupiah. Equipment sebesar 600.000 rupiah. Nomor akun 121. Depreciation expense segment kosong. Nomor akun 502. Accumulated depreciation equipment kosong. Nomor akun 10122. Sedangkan electric expense tanggal 18 bulan 12 sebesar 250.000 rupiah. Nomor akun 503. Nama akun player dimasukkan ke debit sebesar 600.000 rupiah, nomor akunnya 201. Supply expense-nya kosong, nomor akun 504. Expense payable tanggal 5 bulan 12 besar 600.000 rupiah. Advertising expense kosong, nomor akun 505. Nyonya Devi Capital nomor akun 301 pada bulan 1 bulan 12 besar 6 juta rupiah. Order advance pada nomor akun 506 pada tanggal 21 bulan 12 sebesar 150.000 rupiah. Nyonya Nyonya Devi Drawing nomor akun 302 pada tanggal 24 bulan 12 sebesar 100.000 rupiah. Ini masih sama buku besar model tabelnya yang kayak gini. Tadi yang model T, yang ini model ber, berbalok.
Sama saja. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam neraca saldo salon Devi yang nomor 2 tadi melalui trial balance. Neraca saldo salon Devi trial balance per 31 Desember 2024. Nomor perkiraan, nomor rek 101 cash. Kita masukkan ke debit 6.200.000 rupiah. Nomor rekening 102, nama akun, nomor perkiraan akun available di debit sebesar 100.000 rupiah. Nomor akun 103 suppliers di debit sebesar 250.000 rupiah. Nomor rekening 121 equipment sebesar 600.000 rupiah. 122 accumulated commitment tidak ada, kita kosong. Nomor rekening 201 akun available sebesar 600.000 rupiah. 202 expansion payable karena tidak ada, kita kosongkan. 122 accumulated difference equipment juga kosong. 201 akun payable karena tadi dikredit sebesar 600.000 rupiah. Nomor rekening 202 expansion payable kosong. Nomor rekening 301 Nyonya Devi Capital kita masukkan di kredit tadi sebesar 600.000 rupiah. Terus nomor rekening 302 Nyonya Devi Brief di debit sebesar 100.000 rupiah. 303 Eka Monsumari kosong, service revenue kos 401 service revenue kita masukkan di kredit sebesar 1.350.000 rupiah. Nomor rekening 501 salaries expense sebesar 3 juta rupiah debit di debit. Sedangkan nomor rekening 502 depres depreciation expense equipment kosong. Nomor rekening 503 electricity expense expensi sebesar 250.000 rupiah di debit. Nomor rekening 504 supplies expensi kosong. Nomor rekening 504 adventuring expense kosong. Nomor rekening 506 other expenses sebesar 150.000 rupiah kita tulis di debit. Lalu debit sama kredit kita jumlahkan itu totalnya harus balance atau harus sama. Jadi dari debit 6.200.000 rupiah ditambah 100.000 rupiah ditambah dengan 250.000 rupiah ditambah 600.000 rupiah ditambah 100.000 rupiah ditambah 300.000 rupiah ditambah 250.000 rupiah ditambah 150.000 rupiah mendapatkan jumlah 7.950.000 rupiah. Sedangkan kredit dari 600.000 rupiah ditambah dengan 600.000 rupiah ditambah 6 juta ditambah 1.350.000 rupiah mendapatkan jumlah 7.950.000 rupiah. Jadi debit sama kredit jadinya harus sama, harus balance.